Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-60, hadiah untuk Abdullah 1. Selamat mendengarkan. Kedua tangan Badar terkepal erat mendapati Rizal terbujur kaku. Rahangnya mengerat karena ia sangat tahu siapa pelakunya. Tatapan Badar menatap tajam pada pintu utama ruangan pria yang terbuka lebar. Emran sedang memerintahkan beberapa anak buahnya untuk membuang jenazah Rizal di tempat yang sepi pada malam hari nanti. Paman, apa yang akan paman lakukan sekarang? Ahmed sudah mencurigai paman. Kita tidak akan sebebas sebelumnya, ujar Emran. Kau tenang saja. Pamanmu ini sudah punya rencana inti. Jika orang lain tidak bisa melakukannya, maka aku yang akan melakukannya, desis Badar. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika Bibi mengetahuinya? Tanya Emran cemas. Tenanglah. Seperti halnya Ahmed, aku akan melakukannya dengan sangat lembut. Aku sudah memesan hadiah ulang tahun untuk kakekmu. Kali ini, Ahmed tidak akan menyadarinya, seringai Badar. Oh iya ya, ulang tahun kakek 1 minggu lagi. Wah, rupanya diam-diam paman sangat perhatian pada kakek. Aku ragu paman benar-benar ingin menaklukkannya, seloroh Emran. Sayangnya perhatianku tidak berarti apa-apa bagi kakekmu. Dia sangat menguji kesabaranku, sahut Badar datar. Maklum saja, paman kan bukan seorang Al-Fatih, sahut Emran santai. Membuat Badar mendelik tajam. Emran yang takut terkena amarah pamannya pun berpamitan pulang ke rumah. Sepeninggal Emran, Badar berlalu menuju ruang kerjanya. Saat ini Sarah sedang asik menikmati perawatan dari jasa pijat yang dipanggilnya. Setelah menutup pintu, Badar menelpon seseorang di Rusia. Kau sudah kirimkan cincin pesananku? Baiklah, sisa pembayaran aku kirim pada rekeningmu. Badar menutup panggilannya. Untuk hadiah ulang tahun Abdullah, ia sudah memesan sebuah cincin dengan permata yang tidak biasa. Pria itu terlihat kembali menelpon seseorang. Cukup lama ia berbicara. Rupanya Badar sedang bernegosiasi dengan perusahaan penyedia tentara bayaran di Amerika Serikat. Ia mulai memasang kuda-kuda. Karena setelah ulang tahun Abdullah, keadaan tidak akan baik-baik saja. Badar yang kini duduk mengeluarkan sebuah kotak dari dalam laci mejanya yang terkunci. Badar membuka kotak yang di dalamnya berisi Glock 17 lengkap dengan peluru yang siap dimasukkan sesuai namanya. Glock 17 merupakan sebuah pistol yang dirancang untuk memuat 17 peluru berukuran 9 mm. Badar mulai menggeser penutup bilik tempat peluru dan mulai memasukkan satu persatu selongsong peluru itu pada tempatnya sambil menyeringai tipis. Aku hanya perlu melindungi diriku sendiri, karena orang-orang Ahmed tidak mungkin mengarahkan senjata mereka pada Sarah, gumam Badar. Sementara itu, Natasha menceritakan pada Arjuna perihal kalung pemberian kakek. Arjuna hanya tersenyum tipis menanggapinya. Sepertinya kau tidak senang? Tanya Natasha. Saat ini mereka sedang berbaring dengan posisi Natasha yang meletakkan kepalanya di dada Arjuna. Tentu aku senang. Hanya saja aku sedang bingung memikirkan hadiah yang cocok untuk diberikan pada kakek di ulang tahunnya minggu depan, sahut Arjuna. Kakek ulang tahun? Natasha mengangkat wajahnya dan menoleh pada Arjuna yang mengangguk pelan. Menurutmu hadiah apa yang cocok? Tanya Arjuna. Apa ya? Akan kupikirkan nanti, sahut Natasha. Sepertinya kabar kehamilanmu akan jadi berita yang paling ditunggunya, celetuk Arjuna. Kau ini sama saja seperti kakek. Kita kan sedang
Natasha tiba-tiba memekik saat Arjuna membalikkan posisi dan mengungkungnya. Seringaya nakal Arjuna membuat wajah Natasha merona. Aku tahu kita sudah berusaha mewujudkannya. Kau tahu, harapan kakek itu membuat semangatku menggebu. Ujar Arjuna dengan senyum menggoda, sembari menyingkap dress naik yang dikenakan Natasha dan menelusupkan tangannya. Arjuna tidak memperdulikan tatapan Natasha yang menajam seakan ingin menerkam. Hari-hari berlalu, yang artinya hari ulang tahun Abdullah semakin dekat saja. Bukan hanya Arjuna dan Natasha yang kebingungan memikirkan hadiah yang cocok untuk Abdullah yang berulang tahun ke-80. Anak, cucu dan menantu juga merasakan hal yang sama. Pasalnya tidak ada yang kurang dari Abdullah. Bahkan hadiah-hadiah dari mereka sebelumnya pun dirasa sia-sia saja. Badar, apakah Walid akan kembali? Kau tahu, ayah selalu meminta kita hadir semua di hari ulang tahunnya. Ujar Sarah. Tentu, tidak ku minta pun dia tidak akan melewatkannya. Saut Badar tanpa menoleh. Pria itu sedang fokus bertukar pesan dengan seseorang. Baguslah, aku penasaran. Apa yang akan diberikan ayah pada anak pelayan itu? Decih Sarah. Badar hanya menyeringai sinis. Hari ulang tahun Abdullah selalu ditunggu semua anggota keluarganya. Pada hari itu Abdullah tidak hanya mendapatkan ucapan selamat dan hadiah dari anggota keluarganya, tapi juga mereka mendapatkan hadiah dari Abdullah. Setiap orang mendapatkan hadiah dari Abdullah. Misalnya saja Walid. Tahun lalu putra Badar itu mendapatkan sebuah kapal pesiar. Bahkan bayi yang baru lahir dalam keluarga itu mendapatkan hadiah berupa uang yang bisa dinikmati untuk 1 tahun ke depan. Oleh karena itu, mereka selalu mengusahakan hadir di acara tahunan tersebut. Lain anggota keluarga Abdullah, lain juga dengan Ahmed. Pria parubaya itu terlihat serius mendengarkan laporan salah satu anak buahnya yang ditugaskan di bandara. Selain karyawan bandara yang memang dikenal Ahmed, orang-orang Ahmed banyak yang menyamar sebagai porter atau pengangkut barang di bandara internasional. Ku dengar orang suruhan Badar Al-Faruq yang akan menjemput kita. Kau tidak lupa kata sandinya bukan? Aku tidak sabar ingin segera menyelesaikan tugas kita di sini. Karena tuan kita kali ini membayar sangat mahal. Aku akan menghabiskan uang itu untuk berlibur dengan wanita-wanitaku. Hei, ku dengar Steve akan menyusul 2 hari lagi. Apa kita akan tinggal di satu tempat? Begitulah percakapan yang terdengar oleh salah satu orang suruhan Ahmed. Mereka berapa orang? Tanya Ahmed. 10 orang, Tuan. Baru 10 orang. Esok atau lusa kemungkinan yang lain akan menyusul. Berapa banyak orang yang disewa Badar secara pribadi? Karena sepengetahuan Ahmed, di sini pun orang-orang Badar sudah tersebar di mana-mana. Harun, sepertinya kita harus membangunkan anjing-anjing itu dari tidur panjang mereka. Ujar Ahmed pada orang kepercayaannya yang berdiri. Kau kembali pada tugasmu. Pastikan kedatangan mereka tidak terlewatkan olehmu ataupun yang lain. Tita Ahmed pada porter itu. Baik, Tuan. Angguknya dan pamit meninggalkan tempat tersebut. Tak lama setelah porter itu meninggalkan ruangan Ahmed, Arjuna mengetuk pintu dan masuk ke ruangan tersebut. Ahmed, kau sedang tidak sibuk. Bagaimana kalau kita minum kopi? Tawar Arjuna. Anda sedang merasa jenuh, Tuan Muda. Bagaimana kalau Anda ikut dengan saya? Ajak Ahmed. Kemana? Ke suatu tempat. Saut Ahmed santai. Baiklah, aku ingin tahu tempat apa itu. Ujar Arjuna. Arjuna dan Ahmed meninggalkan gedung Al-Fatih Group dengan mobil yang dikendarai Harun. Selama perjalanan, baik Arjuna maupun Ahmed tidak banyak bicara. Arjuna sedang bertukar pesan dengan istrinya. Arjuna terlihat heran saat mobil yang membawanya keluar dari jalur jalan raya. Mobil itu melaju di gurun yang sangat luas, dengan jalurnya berupa bukit-bukit pasir yang cukup landai.
Paman, sebenarnya kita mau kemana? Tanya Arjuna bingung. Kawasan itu sangatlah sepi. Ke tempat di mana Tuan Abdullah memelihara anjing-anjingnya, sahut Ahmed datar. Arjuna terlihat semakin bingung. Namun kemudian keingintahuannya terjawab manakala mereka tiba di tujuan. Sebuah tempat yang berada di balik salah satu bukit. Sebuah rumah sederhana dengan 2 pohon kurma di kedua sisinya. Rumah itu dihuni sepasang suami istri yang sangat ramah menyapa mereka. Arjuna semakin heran. Bagaimana mungkin Ahmed menyebut mereka sebagai hewan peliharaan? Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.